Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Yusriana dengan NIM 060312823282 angkatan 2023 kelas Indralaya semester 3 nomor urut 26. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas proyek UAS Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Yuliana FH SPD MPD. Saya di sini akan menganalisis berita terkait dengan materi analisis laba maksimum pada pasar oligopoli. Mari simak berita berikut ini. Rencana Kementerian Kesehatan menerapkan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek mendapat respons negatif dari sejumlah pelaku industri dan produsen rokok. Aturan tersebut tercantum dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik. Ketua Umum Gaperindo Beni Wahyudi mengatakan, standar baru kemasan rokok akan menghilangkan identitas produsen rokok yang akan berpengaruh pada loyalitas konsumen. Menurutnya, kemasan rokok polos atau plain packaging akan membuat produk rokok ilegal semakin merajalela. Itu sama saja dengan mendorong dan menggalakkan rokok-rokok ilegal karena pakai merek apapun tidak perlu iklan dan identitas, kalaupun ada identitas pasti palsu dan sebagainya. Terangnya. Beni juga mengungkapkan saat ini pun banyak konsumen yang beralih ke rokok yang lebih murah lantaran cukai tinggi menyebabkan harga rokok naik. Paido Siahaan selaku Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia juga mengkritik wacana rokok kemasan polos tersebut. Dirinya berpendapat dengan menghilangkan elemen merek dan informasi pada kemasan akan mengurangi kemampuan konsumen untuk mendapatkan informasi produk, sehingga dapat memutuskan produk yang tepat. Jika dilihat dari perspektif konsumen dan pengurangan bahaya, penerapan aturan kemasan polos tanpa pembedaan antara produk tembakau alternatif dan rokok bisa dianggap tidak memberikan kesempatan yang adil bagi perokok dewasa untuk mengakses produk yang lebih rendah risiko, ujarnya. Berita tersebut membahas tentang rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek di Indonesia. Kebijakan ini dianggap diskriminatif oleh praktisi merek dan pelaku usaha yang berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen, mengancam kelangsungan bisnis, serta mendorong munculnya produk murah yang tidak berkualitas. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat memperburuk kondisi industri rokok elektronik dan meningkatkan produk ilegal. Para ahli juga mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut dan melibatkan pelaku usaha dalam diskusi. Apakah industri rokok termasuk pasar oligopoli? Industri rokok di Indonesia secara jelas merupakan contoh pasar oligopoli. Terdapat ciri-ciri pasar oligopoli pada industri rokok ini, yakni yang pertama, jumlah penjual rokok sedikit. Hanya beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar rokok di Indonesia, seperti PT HM Sampurna, PT Gudang Garam, dan PT Jarum yang mendominasi. Yang kedua, produk yang dihasilkan serupa, yakni rokok. Yang ketiga, adanya hambatan masuk yang tinggi. Untuk masuk ke industri ini diperlukan investasi atau modal yang sangat besar dan persaingan yang ketat dari perusahaan yang sudah ada. Kemudian, bagaimana analisis laba maksimum dalam konteks kebijakan kemasan polos ini? Teori laba maksimum dalam pasar oligopoli menyatakan bahwa perusahaan akan berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan mempertimbangkan reaksi pesaing. Nah, dalam kasus kebijakan kemasan polos tersebut, dapat dianalisis dampaknya terhadap laba maksimum perusahaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan diferensiasi produk. Dalam pasar oligopoli, diferensiasi produk adalah salah satu strategi utama untuk menarik konsumen dan menciptakan loyalitas merek. Kebijakan kemasan polos menghilangkan elemen visual yang membedakan produk satu dengan yang lain. Ini dapat mengurangi kemampuan perusahaan
untuk menarik konsumen berdasarkan merek, yang pada gilirannya dapat mengurangi penjualan dan laba. Yang kedua, peningkatan persaingan harga. Tanpa diferensiasi produk, perusahaan dalam pasar oligopoli mungkin lebih mengandalkan harga sebagai alat kompetitif. Persaingan harga yang lebih ketat dapat menyebabkan perang harga yang menekan margin keuntungan. Perusahaan mungkin harus menurunkan harga untuk tetap kompetitif yang mengurangi laba maksimum. Kemudian yang ketiga, meningkatnya biaya produksi. Setiap perubahan dalam proses produksi termasuk desain dan percetakan kemasan baru memerlukan biaya tambahan. Nah, biaya tambahan ini dapat mengurangi margin keuntungan. Jika biaya produksi meningkat tanpa peningkatan yang sebanding dalam harga jual, laba maksimum perusahaan akan berkurang. Implikasi bagi pelaku usaha dan konsumen. Yang pertama, pelaku usaha. Kebijakan ini dapat lebih merugikan perusahaan kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk bersaing dalam perang harga atau menanggung biaya produksi tambahan. Kemudian, ketidakpastian dan potensi penurunan laba dapat mengurangi minat perusahaan untuk berinvestasi. Yang kedua, konsumen. Konsumen mungkin menghadapi pilihan produk yang lebih homogen, yang dapat mengurangi kepuasan konsumen. Persaingan harga yang tidak sehat dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak stabil, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen. Kemudian rokok ilegal atau pasar gelap. Tanpa pembeda visual yang jelas, rokok ilegal dapat lebih mudah masuk ke pasar, merusak persaingan yang sehat, dan mengurangi pendapatan pajak pemerintah. Kesimpulannya, kebijakan kemasan polos memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap industri rokok di Indonesia. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok, namun perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian, lapangan kerja, dan hak-hak pelaku usaha. Pemerintah perlu melakukan kajian yang lebih mendalam dan melibatkan berbagai pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Adapun saran dari saya atas kebijakan kemasan rokok tersebut adalah: yang pertama, pemerintah perlu melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan. Yang kedua, pemerintah perlu meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap produk rokok ilegal yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan. Sekian dari saya mengenai kasus berita terkait materi analisis laba maksimum pada pasar oligopoli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.